Wanita berbedak tebal dengan lipstik menor itu tengah merapikan bulu mata palsu miliknya, yang sedikit miring. Sebelum keluar dari dalam mobil, wanita itu Miranti, mantan istrinya Rian. Miranti ingin menjemput anaknya yang sempat ia tinggalkan dengan pria itu. Miranti sudah mengantongi alamat rumah Rian yang baru. Miranti datang bersama pria muda yang nampak seumuran dengannya. Tentu saja pria itu bukan Hartono, pria beristri 5 waktu itu. Miranti sudah membuang Hartono setelah ia dapat hartanya. Miranti kini mengetuk rumah Rian dengan keras, seolah ingin menghancurkan pintu rumah yang terbuat dari kayu itu. Miranti mengumpat. Lama kali Rian baru membukakan pintunya. Miranti, ucap Rian. Ia sungguh terkejut dengan kehadiran mantan istrinya. Mana anakku Rian? Miranti berlagak layaknya seorang rentenir yang sedang menagih hutang. Rian memperhatikan Miranti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Miranti kini memakai pakaian bagus dan yang pastinya mahal. Ia juga memakai perhiasan emas secara berlebihan. Beberapa cincin sampai berlapis di jari-jari montoknya. Masuk dulu, Alicia lagi main di dalam. Rian menyambut Miranti dengan ramah. Melihat seorang pria berwajah manis yang kini bersama mantan istrinya. Wajah manis pria itu nampak tidak asing di matanya. Tidak usah. Aku tidak mau masuk ke dalam rumahmu yang jelek ini, ucap Miranti dengan sombong. Ia kini memang tinggal di apartemen mewah. Miranti juga punya bisnis butik setelah ia memoroti duit Hartono. Miranti, jangan kayak gitu, dia kan selama ini sudah meramat Alicia, ucap pria berwajah manis itu. Kamu diam saja, tidak usah ikut campur, bentak Miranti pada pria yang datang bersamanya. Cepat panggil Alicia, sebelum ku acak-acak isi rumahmu. Rian menghela napas melihat kelakuan Miranti yang semakin menjadi-jadi. Dengan berat hati, Rian meminta Alicia untuk mengikutinya bertemu Miranti. Namun, reaksi yang ditunjukkan Alicia saat melihat Miranti sungguh di luar dugaan. Bukannya memeluk wanita yang sudah melahirkannya itu, Alicia malah bersembunyi di belakang Rian. Alicia, sini sayang, mama kangen sama kamu, ujar Miranti. Berbulan-bulan tidak bertemu, tak dipungkiri ia merindukan putri kecilnya itu. Aku gak mau sama mama, ucap bocah itu dengan menggelengkan kepalanya. Kamu kok gitu sama mama? Sini kita jalan-jalan. Gak mau. Mama jahat, udah ninggalin aku. Ini mama datang buat jemput kamu. Jadi kamu gak perlu lagi tinggal di rumah jelek sama pria kere ini. Miranti mencibir Rian. Ia ingin meraih Alicia. Tapi anak itu menghindar darinya. Aku gak mau sama mama. Aku hanya mau sama papa. Miranti gregetan dengan jawaban anaknya. Pria kere ini bukan papa kamu. Yusuf, ambil anakmu. Miranti memerintah pria berwajah manis yang datang bersamanya. Rian memperhatikan pria bernama Yusuf itu. Sekilas wajahnya memang tidak asing. Ya, wajahnya mirip dengan Alicia. Apakah Yusuf anak ayah biologisnya Alicia? Tapi bukankah Miranti waktu itu ia tidur dengan banyak pria dan tidak tahu siapa ayah anaknya? Tapi bisa jadi dari sekian banyak pria yang tidur dengan Miranti, Yusuf yang paling unggul benihnya, pikir Rian. Tunggu, kamu ingin bawa Alicia tinggal sama kamu? Ucap Rian. Ya iyalah, Alicia kan anakku. Ingat, kamu itu bukan siapa-siapanya. Kamu tenang aja, aku akan ganti semua uang yang kamu keluarkan selama merawat Alicia. Aku sekarang sudah kaya raya. Miranti mendorong Rian dengan kasar.
Ia dengan gaya bosi memerintah Yusuf untuk mengambil anaknya, tak peduli dengan Alisha yang kini menangis. "Turunkan, aku gak mau sama mama." Alisha memberontak. Ia memukuli Yusuf yang kini menggendongnya. "Aduh, berisik Alisha. Yusuf, kamu bawa duluan anakmu ke mobil." Pria yang dipanggil Yusuf itu bagai kerbau dicocok hidungnya, menurut saja dengan apa yang diperintahkan Miranti. "Kamu tidak bisa membawa Alisha," ucap Rian tidak terima. Dari Alisha masih bayi, ialah orang yang paling menyayangi anak itu. "Dia itu kan bukan anakmu. Lagi pula, aku akan ganti semua biaya yang kamu keluarkan. Ini kartu namaku. Jangan lupa hubungi aku dan beritahu nomor rekeningmu. Kamu total berapa uang yang kamu keluarkan selama menampung kami. Jangan lupa total juga biaya persalinanku waktu itu. Aku akan ganti semua uang-uangmu." Sebelum pergi, sekali lagi Miranti mendorong Rian. Wanita itu memang terkenal sadis. Ketika mobil yang membawa Alisha melaju, Rian menatapnya dengan sedih. Terdengar dengan jelas tangisan anak itu memanggil dirinya. Mobil yang ditumpangi Alisha dan kedua orang tuanya berhenti di parkiran gedung apartemen. Miranti mengambil sebuah tas yang berisikan uang ratusan juta. Ia menatap Alisha yang tertidur di jok belakang. Ia menunduk untuk mengecup kening anak itu. "Jangan lupa 3096 dari pendapatmu tiap bulan untuk aku. Sekalian kamu ganti pengeluaran Rian selama merawat Alisha. Jangan protes. Masih baik aku kasih kamu anak daripada istrimu itu. Dia mandul," ucap Miranti dengan sinis. Ia memang tidak bersama Yusuf, pria yang sudah memberinya seorang anak. Dulu Miranti dan Yusuf memang sepasang kekasih. Namun saat Miranti hamil, Yusuf malah lari dari tanggung jawab. Malah Yusuf menikahi Ratih, adik tiri Miranti. Kekasih dan adik tirinya itu ternyata diam-diam menjalin hubungan di belakang. Setelah keterpurukan yang dialami, bukannya mendapat dukungan dari keluarga Miranti yang justru diusir. Makanya waktu itu dia ingin bunuh diri. Untung ada Rian yang baik hati menolongnya. Jadi apa yang diceritakan Miranti mengaku tidur dengan banyak pria itu hanyalah kebohongan supaya Rian kasihan padanya. Dalam pelariannya setelah berhasil memploroti Hartono, Miranti bertemu dengan Yusuf. Pria itu menanyakan anaknya yang dulu dikandung Miranti. Ratih yang dinikahi Yusuf ternyata mandul. Miranti tertawa bahagia mendengarnya. Bahkan perutnya sampai mulas saking senangnya. Yusuf menginginkan anak itu. Berhubung Miranti memang tidak menginginkan Alisha, dia mengiyakan ketika Yusuf mengatakan ingin merawatnya. Tapi dengan syarat, Yusuf harus memberikannya sejumlah uang yang nominalnya tidak bisa dikatakan sedikit. Tabungan Yusuf banyak terkuras, tapi demi anaknya, pria itu merelakan uangnya. Setelah menikah, Yusuf mengerti betapa pentingnya kehadiran seorang anak. Pernikahannya terasa hampa tanpa adanya tawa lucu dari seorang bocah kecil. Yusuf bersyukur Miranti tidak mencelakai anaknya. "Miranti, Ratih ingin meminta maafmu denganmu. Keluarga besar, mereka mencarimu. Datang dan temuilah mereka." Miranti mencibir. "Dulu aku saat kecil ia sia-siakan. Ibunya Ratih dulu sering memukulinya. Begitupun dengan Ratih yang telah mengambil perhatian ayahnya, sehingga ia sering diabaikan. Sekalipun istrimu itu menjilat kakiku untuk mendapatkan maaf dariku, aku tidak akan sudi memaafkannya. Dan lagi, aku tidak punya keluarga. Mereka duluan yang sudah membuangku." Miranti menjitak kepala Yusuf. Pria itu hanya meringis pasrah. "Ingat apa yang aku katakan tadi.
Jika kamu sampai telat kirim uang dan tidak mengganti uang Rian selama merawat Alicia, serta tidak merawat Alicia dengan baik, aku akan mengembalikan Alicia pada Rian. Asal kamu tahu, akta lahir Alicia tertulis nama Rian sebagai ayahnya. Miranti mendengus emosi. Dia setiap kali melihat wajah pria yang sudah mengkhianatinya.